greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Menanggapi gerakan anti-Islamofobia di Indonesia, saya setuju dengan istilah Barawi ini, yaitu Islamofobia adalah ketika Monaslimin sudah putus biaya untuk ngadain reunian. Nah, ini menurut saya sangat setuju sekali lah ketika ATC dibekukan, FPI dibubarkan, dan lembaga-lembaga amal dibubarkan, ya. Terus ada Islamofobia. Saya sangat setuju dengan istilah Barawi ini, yaitu Islamofobia adalah ketika Monaslimin sudah putus biaya untuk pengadilan dan reunian. Bahkan juga di sini ada cuitan dari Eko Kuntadi, yaitu HTI dan FPI dibubarin, teroris ditangkepin, ACT yang ngembat dana umat dibekukan, pimpinan First Travel dipenjara, pendanaan gerombolan terus dipotong, Ustadz Cabul digelandang polisi. Mereka malah sibuk bikin gerakan anti-Islamofobia. Muke gile. Dan ternyata usut punya usut, akhirnya ketahuan deh borok dari Ketua Gerakan Nasional Anti-Islamofobia. Catat, ini dari Dimas lagi. Nah, ternyata Ketua Gerakan Nasional Islam Anti-Islamofobia Ferry Juliantono pernah divonis 1 tahun penjara. Jadi penasaran ya, beritanya kayak apa sih? Dari sini, Ferry Juliantono divonis 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 8 April 2009 yang lalu. Ferry dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan penghasutan dan memerintahkan penyerangan terhadap aparat. Dinyatakan bersalah terhadap dakwaan 1, 2, dan 3 dan menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara, kata Ketua Majelis Hakim Andi Makasaudi PN Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada. Andi mengatakan Ferry tidak terbukti bersalah dalam dakwaan 45 dan 6 jaksa. Ferry pun dihukum 5 tahun lebih ringan dari tuntutan, yakni 6 tahun penjara. Unsur-unsur dakwaan 4,5 dan 6 tidak dipenuhi, kata Andi. Atas putusan ini, baik JPU maupun Ferry menyatakan pikir-pikir akan saya konsultasikan dengan pengacara saya. Jadi Ferry Juliantono pernah dihukum 1 tahun penjara atas kasus yaitu melakukan penghasutan dan memerintahkan penyerangan terhadap aparat. Tapi sekarang jadi Ketua Gerakan Nasional Anti-Islamofobia. Ini tidak salah ya? Bang Napi. Wow, mantan. Ternyata Bang Napi. Bajingan tengi lah, pantas bawaan lahir. Ya, ternyata mantan Napi ya. Di sini juga ada berita yang menyebut Imam Besar Istiqlal juga menepis fenomena Islamofobia. Tidak ada itu di tanah air, apalagi di Indonesia, penduduk muslim terbesar di dunia, 230 sekian juta orang, yaitu beragama Islam. Tapi masa sih ada Islamofobia? Apalagi peraturan-peraturan perundang-undangan juga memudahkan semuanya, termasuk ada Indonesia juga memberangkatkan haji dan lain sebagainya lah. Intinya nggak ada lah Islamofobia. Bahkan di sini Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Nasaruddin Umar, mengatakan praktik penyebaran radikalisme, intoleransi, dan kebencian mimbar keagamaan nyata terjadi dan harus diakui guna memunculkan kewaspadaan dini. Pertama, saya ingin memberikan pernyataan bahwa itu ada. Susah untuk mengatakan bahwa itu tidak ada. Persoalannya adalah bagaimana mengatasi agar ini tidak terus terjadi, kata Nasaruddin. Untuk mengatasi hal tersebut menurutnya perlu upaya maksimal dan tepat karena maraknya generasi muda penerus bangsa yang jatuh dalam jeratan narasi ideologi radikal. Kita perlu dekati sebagai seorang bapak dan mereka adalah anak kita. Imam Besar Istiqlal juga menepis adanya Islamofobia, itu tidak ada Republik Indonesia. Yang ada adalah praktek penyebaran radikalisme, intoleransi, dan kebencian di mimbar keagamaan itu nyata. Tetapi usut punya usut, ternyata borok Ketua Gerakan Nasional Anti-Islamofobia ternyata ya ini Ferry Juliantono pernah divonis 1 tahun penjara. Sekian dan terima kasih. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Nasaruddin Umar mengatakan praktik penyebaran radikalisme, intoleransi, dan kebencian di mimbar keagamaan nyata terjadi dan harus diakui guna memunculkan kewaspadaan dini. Pertama, saya ingin memberikan pernyataan bahwa itu ada. Susah untuk mengatakan bahwa itu tidak ada. Persoalannya adalah bagaimana mengatasi agar ini tidak terus-menerus terjadi, kata Nasaruddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Senin 4 Juli 2022. Untuk mengatasi hal tersebut, menurutnya perlu upaya maksimal dan tepat
karena maraknya generasi muda penerus bangsa yang jatuh dalam jeratan narasi ideologi radikal dan terorisme sangat berbahaya bagi berkelangsungan bangsa dan eksistensi Pancasila sebagai pedoman bangsa. Kita perlu dekati sebagai seorang bapak dan mereka adalah anak kita. Rangkul mereka, beri perhatian supaya energi mereka yang besar tersalurkan agar tidak digunakan untuk memecah belah bangsa. Energi mereka itu jangan digunakan untuk menyerang orang, tapi untuk merangkul orang, kata dia dalam keterangan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dia menilai penanganan korban dan pelaku narasi radikal intoleransi di ruang agama harus dilihat sebagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kerentanan kemungkinan mereka melakukan hal itu karena faktor pengetahuan keagamaannya dan faktor historis lainnya sebutnya. Kedua, dia menambahkan perlu upaya pembatasan ruang gerak terhadap kelompok radikal yang memanfaatkan mimbar keagamaan untuk menyebarkan paham radikal, ekstrem, dan intoleran. Menurutnya, hal itu penting agar tidak menyebarkan virus yang membawa bencana bagi keberlangsungan dan persatuan bangsa. Pendekatan berikutnya yaitu kita batasi pergerakan mereka agar nanti tidak seperti virus yang justru membawa bencana kemana-mana. Jadi harus dilokalisir. Aparat keamanan kita sudah harus memberi warning. Kalau sudah menyerang, ya harus dilawan, tegasnya. Dia mengungkapkan, kelompok radikal kerap memutarbalikkan narasi yang menggiring opini masyarakat, seakan-akan pemerintah telah melakukan praktek Islamofobia. Islamofobia kan itu kelompok yang tidak mau Islam dan Muslim berkembang. Tidak ada itu di Indonesia. Bahkan kita punya Kementerian Agama dan lembaga lainnya yang mengatur dan mendukung jalannya kehidupan beragama di Indonesia. Masa ini Islamofobia? Saya kira tidak tepat, kata mantan Wakil Menteri Agama itu. Dia juga menilai hal itu terkait cara pandang individu terhadap suatu permasalahan, sehingga pemerintah wajib melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya untuk mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Himbauan serta temuan aparat terkait radikalisme dan upaya penanganan yang tidak tepat dikatakan sebagai Islamofobia. Oleh karenanya, saya kira penting bagi seorang untuk memiliki pemahaman agama yang komprehensif, memperkuat akidah agar tidak mudah terpancing dan terprovokasi, katanya. Dia menilai upaya pemerintah selama ini patut diapresiasi, apalagi belakangan ini masyarakat dapat menikmati kehidupan yang nyaman dan damai dari tindak pidana terorisme. Selama ini kita bertahun-tahun menikmati kehidupan yang aman dan damai. Itu kan karena ada sistem yang bekerja, bukan hal yang terjadi begitu saja, tuturnya. Dia berharap seluruh tokoh agama dan masyarakat dapat membekali umat dan pengikutnya agar tidak mudah terpengaruh paham radikal dan terorisme, serta mengedepankan ilmu agama yang komprehensif. Jangan sampai karena persoalan subjektif kita lantas marah-marah, membenci. Jadi harus kedepankan objektivitas. Itu kan cara Nabi, ujarnya.